hari ini mari kita sama-sama buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya minta Agnes Sipayung untuk bantu membacakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan, pelatihan berdiri terbatas sebenarnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, ibadah setiap minggu kita datang untuk melakukan ibadah. Kaum ibu datang di persekutuan ibadah. Kaum bapak datang persekutuan ibadah. Doa pagi ibadah. Setiap pagi ketika bapak ibu saudara saat teduh berdoa kepada Tuhan, itu pun juga ibadah. Ya. Ada ibadah pribadi, kelompok kecil, kelompok besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sadarkah kita apa sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu? Ibadah itu adalah sebuah hubungan antara Tuhan dengan kita. Ya. Setiap kali ibadah harus terjalin sebuah hubungan antara Tuhan dan kita. Sebuah perjumpaan antara Tuhan dan kita. Dan tentunya dalam setiap ibadah ada sesuatu yang kita beri, ada sesuatu yang kita terima. Yang kita beri kepada Tuhan seperti dikatakan oleh firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan sebagai ibadah yang sejati. Dengan kata lain, ketika kita beribadah baik pribadi, kelompok kecil, kelompok besar, maka satu hal yang paling sangat diperhatikan adalah kesatuan hati, keberadaan hati, keberadaan hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Mengapa demikian? Ketika dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang layak, datang kepada Tuhan dengan hidup yang layak, maka itu ibadah kita akan menjadi ibadah yang sejati. Dan ketika ibadah yang sejati, ibadah di mana ada persekutuan kita dengan Tuhan, ada yang kita bawa kepada Tuhan, persembahan hidup maupun persembahan harta, maka di sana Tuhan pun juga akan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 ayat sampai 47, jemaat yang mula-mula, dan ini merupakan model ibadah mula-mula, di mana 3.000 orang setelah mereka percaya kepada Tuhan, setelah mendengar khotbah Petrus, yang dilakukan 3.000 orang ini adalah mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka bertekun di dalam doa, mereka saling memecahkan roti dan sebagainya. Dan yang menarik, ketika mereka beribadah, ketika mereka bersama-sama berkumpul, firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42 itu kalau tidak salah, rasul-rasul sementara mereka berkumpul, rasul-rasul mengadakan mujizat. Artinya sebuah ibadah yang Tuhan perkenan, sebuah ibadah haruslah menjadi ibadah yang memberkati, haruslah menjadi ibadah yang mengubah, haruslah menjadi ibadah yang memulihkan. Dan itu bisa terjadi ketika di dalam kehidupan kita, hati kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak di dalam kehidupan orang percaya dia setia beribadah, tetapi tidak ada sebuah dampak di dalam kehidupannya. Seringkali mereka setia beribadah, setia bahkan setia melayani,
tetapi tidak ada satu pun yang berubah dalam hidupnya. Karakternya tidak berubah di dalam kehidupannya, tingkat hidupnya juga tidak berubah. Ya, artinya apa? Artinya ada yang salah dengan ibadah mereka. Ibadah yang dengan hati yang mengasihi Tuhan adalah ibadah yang mempermuliakan Tuhan. Segala yang kita lakukan dalam ibadah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hati untuk kemuliaan Tuhan, ya. Pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan, pelayanan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan ketika kita beribadah ada motivasi yang lain. Karena ketika ada motivasi yang Tuhan tidak berkenan, itu akan membuat ibadah kita menjadi ibadah yang hampa. Ibadah yang tidak ada hadirat Tuhan, ibadah yang tidak memulihkan, ibadah yang tidak memberkati. Dan ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah itu tidak hanya berbicara ketika kita duduk manis diam di dalam gereja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwodarminta di sana mengatakan bahwa ibadah itu adalah segala bentuk kegiatan yang kita lakukan, ya, dalam wujud ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Jadi ketika berbicara mengenai ibadah itu tidak hanya di gereja memuji dan membesarkan nama Tuhan, tetapi sepulangnya dari gereja, sepulangnya kembalinya ke rumah, maka ibadah itu juga harus selalu ada. Di mana kita boleh senantiasa menjaga hidup taat, menjaga hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah berpikir atau mungkin kita belum tahu bahwa di sini dikatakan ibadah itu memberikan sebuah manfaat luar biasa. Ya, kalau di sini dikatakan ada janji karena ada firman untuk hidup sekarang dan akan datang. Tetapi kita juga harus ingat kisah daripada orang-orang yang diberkati. Ya, seperti tadi pagi saya sampaikan seperti almarhum Bapak Prawiro Maruto, itu yang punya NV Jawa Indah. Beliau pernah menggegerkan jagat Surabaya karena beliau pernah memberikan persepuluhan 1 miliar waktu itu. Ya, dan satu hal yang menarik, beliau juga pernah menjadi ketua Babak Jatim kalau tidak salah. Dan yang menarik dalam kehidupan beliau adalah kehidupan yang selalu ada di dalam ibadah. Ya, tiap pagi beliau beribadah, mempunyai saat teduh, mempunyai saat bersama-sama dengan Tuhan. Mantan Kasal Bapak Bernard Ken Sondah, kalau tidak salah beliau lahir di Tobelo, satu tempat yang pernah rusuh beberapa tahun yang lalu, dan menurut cerita ada armada yang disiapkan di Tobelo untuk melindungi kota Tobelo karena di sana banyak orang percaya. Tahun 94 saya selama beberapa minggu pernah berada di Tobelo saat itu. Dan satu hal beliau bilang ketika beliau dalam sebuah kesaksian, sebenarnya tidak ada job untuk menjadi kasal. Karena waktu itu kalau tidak salah beliau hanya sebagai kepala perbekalan begitu saja. Tetapi ketika beliau membawa hidupnya dalam ibadah, ya, Tuhan angkat yang tidak pernah beliau pikir, Tuhan angkat yang tidak pernah beliau bayangkan untuk menjadi seorang kasar, pimpinan kepala angkatan laut, kapal angkatan laut seluruh Indonesia. Pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Bernard Ken Sondah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, contoh di dalam Alkitab orang yang beribadah adalah orang yang diberkati oleh Tuhan adalah Abraham. Firman Tuhan menulis bahwa Abraham setiap hari ketika dia berhenti di satu tempat, maka yang dilakukan oleh Abraham adalah mempersembahkan korban. Yang dilakukan oleh Abraham bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena ketika sebuah persembahan itu diterima, maka persembahan itu akan habis.
Mengapa boleh saya katakan bahwa Abraham sangat ditentukan oleh ibadahnya pada waktu itu? Karena ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati, aku akan menuntun engkau ke suatu negeri yang kamu tidak tahu. Ya. Lalu bagaimana Abraham supaya tidak salah jalan? Bagaimana supaya Abraham tidak keliru ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan? Maka Abraham memulainya dengan ibadah. Ibadah menuntun Abraham tidak salah jalan. Ibadah menuntun Abraham selalu berada di karpet merahnya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaannya Tuhan. Ibadah membawa Abraham berada di karpetnya Tuhan menuju ke masa depan yang penuh pengharapan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan Abraham. Ibadah menuntun Abraham kepada masa depan yang penuh pengharapan. Ayub, firman Tuhan menulis dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang menjauhi segala kejahatan. Ditambah lagi setiap pagi Ayub selalu beribadah kepada Tuhan. Dia bawa persembahan kepada Tuhan, dia doakan istrinya, dia doakan anak-anaknya, dia doakan bisnisnya, dia doakan apa yang dia lakukan. Dan semuanya firman Tuhan katakan seperti yang dikutip dari yang iblis katakan, Tuhan, aku tahu bahwa engkau yang memprotek, bahwa engkau yang melindungi Ayub dan keluarganya dan segala yang dimilikinya. Tidak hanya Tuhan protek itu kehidupan Ayub dan keluarga dan segala yang dimilikinya, tetapi Tuhan memberkati sehingga yang dimiliki oleh Ayub semakin bertambah banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ibadah itu membawa dampak yang luar biasa. Sudahkah pagi hari tadi saudara beribadah dalam arti secara pribadi? Sudahkah hari-hari yang saudara lalui setiap hari saudara beribadah kepada Tuhan? Aduh om, awalnya di Tuban sekarang kalau pagi maknyes adem. Ya, angkat selimut. Ya, bangun-bangun sudah kesiangan, sudah diteriakin karena bekerjanya ke susu cepat-cepat. Ya, belum beribadah. Tapi coba mulai besok pagi, ya, hindarkan itu dingin. Mulai kehidupan saudara datang kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang saya nggak bisa berdoa om. Doanya apa? 30 menit itu kata-katanya banyak. Mungkin ada 1.500, 2.000 kosakata. Nggak usah repot-repot, saudara datang. Saudara percaya Tuhan hadir. Saudara ucapkan dengan iman kata haleluya. Ya, ketika saudara berdoa, supaya saudara tidak usah bingung harus mengucapkan apa kata-kata, ucapkan saja haleluya. Kalau saudara senang, saudara kasih irama haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika hati saudara mulai tersentuh dengan hadiratnya Tuhan, ketika hati saudara mulai masuk di dalam hadiratnya Tuhan, ketika itu saudara boleh menikmati satu sukacita yang luar biasa. Tidak hanya sukacita, masalah persoalan yang bagi saudara itu buntu, masalah persoalan yang bagi saudara itu sulit, dalam doa tanpa saudara sadari, tiba-tiba Tuhan bukakan pikiran saudara. Tuhan bukakan hikmat saudara, Tuhan bukakan pertolongan saudara,
Tuhan berkati saudara, Tuhan pulihkan saudara. Ada kemantapan, ada keyakinan bahwa pergumulan saudara akan berakhir ketika saudara ada di dalam ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Saya juga menganjurkan kepada saudara mulai dari kitab Mazmur atau Amsal. Satu pasal baca, ya. Mungkin kalau Mazmur kalau sudah kena pasal yang ke 119 sampai 150 ayat mungkin bisa dibagi 7 hari lah mungkin. Tapi ayat-ayatnya pendek-pendek, Mazmur, Amsal, ya. Baca itu, yakini itu, imani itu, pegang baik-baik yang Tuhan janjikan. Maka saudara akan melihat kehidupan saudara ke depan. Hari ke sehari saudara akan melihat perubahan. Suaminya semakin ganteng, suaminya semakin sayang, istrinya semakin cantik, istrinya semakin sayang, anak-anak semakin baik, pekerjaan diberkati, kesehatan dijamin, dan semuanya Tuhan lakukan begitu luar biasa. Seperti dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sungguh-sungguh terjadi dalam hidup ini. Ya, hari mulai besok pagi atau nanti malam berikan 30 menit, mungkin 30 menit saudara bilang, aduh kesuwen om, ya 20 menit. Kalau 20 menit masih dikurangi lagi kebangetan. Ya, walahilah, enggak usah banyak-banyak, beri pujian, berikan hati yang menyembah. Maka saudara akan melihat perlahan tapi pasti apa yang saudara pegang itu diberkati oleh Tuhan. Hidup saudara akan terus naik, hidup saudara akan terus menjadi berkat, menjadi saksi. Pandemi ini bagi saya secara pribadi kalau boleh saya gambarkan seperti pada saat Ishak di Gerar. Ya, karena musim panas, karena musim kering, maka tidak ada banyak orang melakukan aktivitas untuk bercocok tanam. Ya, mungkin mereka hanya diam di rumah menghabiskan stok gandum yang ada, dan tiap hari semakin lama semakin tipis, dan ketika semakin tipis mulai menjual barang-barang. Ya, barang-barang di rumah mulai dijual untuk makan. Tetapi justru yang menarik ketika dalam situasi seperti itu, Tuhan tempatkan Ishak untuk menjadi saluran kuasanya Tuhan, menyatakan kuasanya Tuhan di tengah-tengah orang di Gerar. Tuhan justru katakan kepada Ishak, kamu tetap di Gerar, aku akan memberkati kamu. Seperti masa pandemi ini, ya, aktivitas dibatasi, kegiatan dibatasi. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk kita orang percaya. Tuhan akan terus membela, Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus memberikan hikmat. Bahwa justru di tengah-tengah pandemi ini dengan hikmatnya Tuhan, dengan pertolongannya Tuhan, kita terus mengembang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Ya, sampai Ishak ketika dia menabur, sampai dia menuai 100 kali lipat, orang di Gerar ngomong, aku tahu bahwa Allahmu turut bersama-sama dengan kamu. Aku tahu bahwa Allahmu memberkatimu, dan hari ini kamu lebih kaya dari kami. Dengan kata lain, kamu lebih diberkati daripada kami. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ibadahlah dengan setia, ibadah pribadi, kelompok kecil, maupun ibadah dalam kelompok besar seperti ibadah-ibadah hari Minggu. Dan nikmati berkatnya Tuhan, pertolongannya Tuhan, mujizatnya Tuhan, pemulihannya Tuhan hadir, turun, melimpahi atas hidup kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.